Yo Gadgeters, gimana liburan lebarannya? Seru? Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Anyway, pas liburan ini gue ada satu pertanyaan yang mengganjal. Gue tuh masih bingung ya, yang mana yang mau gue jadiin second daily driver gue? Antara Samsung Galaxy S24 Ultra atau Honor Magic 6 Pro. Dua-duanya sama-sama bagus, dua-duanya punya kelebihan dan kekurangan. Tapi salah satu dari kedua ini harus gue jual dan satu bakalan gue simpen. Nah, sekalian aja nih kita lagi mumpung Jakarta masih sepi, gue mau jalan-jalan bareng keluarga gue dan gue minta kalian temenin gue mencari yang mana yang bakalan gue jadiin daily driver. Sekalian gue kasih tahu ke kalian proses gue menentukan sebuah smartphone untuk menjadi daily driver itu seperti apa. Itu sebenarnya simple, ya simple jelimet lah ya. Jelimetnya adalah karena udah flagship semuanya udah bagus, jadi bener-bener ada preferensi subjektif di sini. Nah, dan gue berharap di akhir trip pendek ini gue udah bisa menentukan yang mana yang bakalan menjadi daily driver. Temenin gue guys, kita lihat bareng-bareng S24 Ultra atau Honor Magic 6 Pro. Jadi kita mulai pertama dari stasiun LRT di Taman Mini nih. Ya, gue baru sekali nih naik LRT. Keluarga gue udah pada nungguin juga. Pokoknya kita jalan, nanti coba nyambung ke MRT, terus katanya bisa nyambung langsung MRT. Nanti kita turunnya bakalan di HI, Bundaran HI. Let's go. Nah, ada beberapa hal yang penting ya buat gue ya, ketika deciding daily driver tuh apa. Yang penting tuh buat gue ada desain, performa, kamera, baterai, dan beberapa perintilan lain seperti haptics dan speaker. Sekarang kita lihat soal desain dulu. Tapi soal baterai nanti lah ya, in the end of the video kita gua kasih tahu sisa baterainya berapa. Kita mesti pakai seharian jalan-jalan. Sekarang ngomongin desain dulu. Buat gua penting ya, kalau ketika sebuah smartphone jadi daily driver, desain itu menurut gua penting banget. S24 Ultra, Honor Magic 6 Pro. Desain buat gua kebagi jadi dua. Satu, kenyamanan ketika dipegang. Kedua, ya desain secara visual. Kenyamanan penggunaan S24 Ultra tuh gede banget. Pinggirnya tajam, layarnya gede banget, bodinya gede banget, berasa ya perbedaannya ya. Sementara Honor Magic 6 Pro tuh lebih ngebulet, serba ngebulet, lebih enak dipegang, ukurannya juga lebih normal, layar depan curve, belakang curve, jadi ergonomis ketika dipegang, nyaman. S24 Ultra buat gue mulai berasa nggak nyaman, karena kan serba ngotak juga, tajam, gede. Hal kedua yang mesti diomongin juga soal desain adalah visual. Secara visual, buat gue Honor dia mencoba untuk berbeda ya. Modul kameranya aneh, ya unik sih, tapi buat gue aneh. Overall gue nggak terlalu suka. Even ya unik deh, ada guratan-guratan. Ada gue kayak yang vegan leather nih belakangnya. Mungkin bukan selera gue. Selera gue lebih ke yang simpel-simpel kayak S24 Ultra begini. Walaupun memang orang bisa bilang, oh ini udah bertahun-tahun desainnya gitu-gitu aja. Ya udah sih, iPhone juga udah berapa tahun desainnya kayak gitu-gitu aja kan. Dan ini udah menjadi ciri khas dari S-series Samsung. Gue lebih suka yang simple, minimalis. Buat gue lebih ganteng aja sih yang kayak begini. Jadi kalau ngomongin kenyamanan dipegang, gue lebih suka megang Honor Magic 6 Pro. Kalau lihat soal visual, kegantengan, tingkat kegantengan, lebih ganteng, lebih bagus S24 Ultra. Soal performa, dua-duanya pakai Snapdragon 8 Gen 3 dan mungkin FYI aja ya, walaupun di tes-tes kita selalu ada Genshin Impact, gue pribadi gak main Genshin Impact tiap hari. Gue mainnya LOL Wild Rift, sekedar game MOBA, dan Honor maupun S24 Ultra dua-duanya bisa capable banget main LOL Wild Rift pada settingan tertinggi berjam-jam tanpa drop frames yang signifikan. Di ruangan non AC pun masih bisa gitu, masih aman. Dan itu yang sebenarnya penting soal performa ketika gaming buat gue. Dan di keseharian juga sebenarnya ya identik lah bisa dibilang. Hampir mirip-mirip aja gitu. Perbedaan tuh sebenarnya yang kita rasain cuman ada smoothness di UI. Kalau di UI itu Honor buat gue Magic OS tuh lebih ringan. Dia nggak se-feature rich kayak si One UI kan. Jadi berasa juga sebenarnya lebih satset. Gue nggak bilang ini ada starter-starternya sih, nggak. Cuman berasa lah lebih ringan banget di Magic OS di Honor Magic 6 Pro. Terus gue kan konten kreator, gue speed yang gue butuh di keseharian adalah kecepatan ekspor video. Ketika ngedit di CapCut misalnya, ngedit timeline yang sama, ekspor yang sama, lebih cepet sedikit di S24 Ultra. Cuman nggak signifikan perbedaannya, cuman mungkin sedetik 2 detik kali ya perbedaannya ini ya. Intinya sih ya, all in all, secara performa, gue nggak melihat ada
perbedaan yang signifikan antara keduanya. Jadi dua-duanya sama-sama bagus. Next, kamera. Gue nggak mau panjang lebar compare kameranya karena Q7 udah punya segmen khusus buat battle kamera, yaitu Last Cam Standing. Link ke video yang udah tayang gue taruh di deskripsi ya. Dengan kedua smartphone ini akan segera masuk ke ring untuk ditempurkan dengan juara bertahan soon. Soal fotografi, intinya menurut pengalaman gue menggunakan keduanya sekian bulan, mereka bagus ya, tapi bukan yang terbaik di 2024 ini. Kalau objeknya manusia, arah karakter processing itu beda banget antara keduanya. S24 Ultra tuh lebih natural namun sering over sharpen dan sering membiarkan noise. Sementara Magic 6 Pro tuh proses banget dengan kecenderungan merubah warna asli sesuai dengan idealnya sebuah scene menurut si Honor, serta noise reduction yang terlalu agresif sehingga sering terkesan ada beauty effect yang di-apply. Mau di color mode natural maupun vivid sama aja approach-nya. Cuma di vivid ya lebih eye pleasing aja warnanya. Tapi itu kejadiannya kalau shot didominasi objek orang aja. Kalau shot-shot landscape makanan, gue sering prefer hasil dari Magic 6 Pro yang secara saturasi, exposure, kontras tuh lebih pas. Makin gelap, perbedaan arah processing tadi semakin berasa. S24 Ultra noise-nya makin kelihatan, Honor efek beauty-nya makin berasa. Tapi kalau udah ngomongin kondisi gelap banget, gue prefer Honor yang night mode-nya lebih capable. Honor juga bukannya tanpa celah ya guys ya. Ada juga case dia di dalam kondisi pencahayaan tertentu jadi lari warnanya. Kalau soal komposisi lensa, Honor buat gue unggul di lensa utamanya yang nggak terlalu lebar di 27 mm, ultra wide-nya yang justru lebar banget ekivalen 13 mm. Namun Honor kalah dari S24 Ultra di soal tele yang dia tuh cuman sekedar 2,5 kali atau setara 68 mm. Di magnifikasi 5x misalnya, segalanya udah berasa cat air, detail berkurang, tulisan juga udah mulai nyampur-nyampur. Beda sama di S24 Ultra yang masih sharp. Di 10 kali zoom lebih berasa lagi mendingan S24 Ultra yang nge-crop dari 5x optical zoom dibanding Magic 6 Pro yang nge-cropnya tuh dari 2,5 kali. Di low light makin berasa mendingan 5x optical di S24 Ultra dibanding 5x hybrid zoom di Magic 6 Pro. Tapi di satu sisi optical zoom 2,5 kali Magic 6 Pro lebih baik daripada 3x optical zoom S24 Ultra karena sensornya jauh lebih gede di Magic 6 Pro. Nah, kalau selfie, S24 Ultra lebih tajam di banyak kondisi. Paham ya ketika gue bilang tadi mereka berdua secara fotografi bukan yang terbaik di 2024 ini. Banyak tapinya. Nah, kalau soal video, gue masih prefer S24 Ultra. Honor tuh terlalu proses videonya terutama soal warna. Kayak ada post processing yang ngeboost warna gitu. S24 Ultra lebih natural, which itu yang gue prefer kalau soal video. Honor juga masih berasa jitternya. Makin gelap, jitternya tuh semakin berasa di Honor. Buat konten kreator berbasis video, beneran ya, gue nggak bisa rekomen Honor Magic 6 Pro ini. Dikasih pencahayaan yang nggak ideal, walau cuma kondisi sore begini udah turun banget kualitas videonya di semua lensa. Detailnya juga berasa tuh, ada micro shake begitu. Kalau selfie video, at least di kondisi indoor yang terang di dalam mall begini, S24 Ultra yang bisa record 4K 60 fps secara image quality pun lebih baik daripada Honor yang udah mulai soft, jittery, dan secara settingan mentok di 4K 30 fps. Oh ya, gue juga sempat nyoba record IG story langsung dari app IG. Well, secara sharpness S24 Ultra tuh menang, Honor mulai soft, tapi kok malah Honor menang stabilisasinya ya? Seingat gue S24 Ultra juga dulu nggak begini deh. Lalu secara warna juga Honor lebih mateng, tidak wash out. Oke, itu soal kamera. Soal fotografi, sulit buat gue sebenarnya cari pemenang karena keduanya menurut gue berada di bawah standar 2024 yang memang udah tinggi banget. Cuma soal video, S24 Ultra adalah clear winner. Dan karena gue adalah konten kreator berbasis video, S24 Ultra punya edge di sini. Terus update soal suhu. Dari tadi gue pakai jalan-jalan outdoor gini kan. Di S24 Ultra suhunya tuh ini sekarang nih di 36 derajat, jadi anget cuman nggak panas. Sedikit lebih panas di Honor justru. Di Honor tuh 38 derajat. Ini expected sih ya, expected sorry, karena si Honor ini kan belakangnya bukan kaca, jadi dia vegan leather, jadi memang penyebaran panasnya pasti akan bagusan di S24 Ultra yang kaca.
Oke, kita update nih ya soal baterai. Total sudah lepas charger dua-duanya di 5 jam 48 menit, 5 jam 47 menit. Screen on time keduanya juga mirip-mirip, 2 jam 10 menit dan 5 menit. Tapi sisa baterainya memang di Honor itu masih 58% dan di S24 Ultra tuh tinggal 50%, ada perbedaan 8%. Ini sebenarnya sesuai dengan tes gue ya, memang 5600 mAh di Honor Magic 6 Pro lebih irit in general. Kan kalau dari tadi ini tes dalam kondisi di outdoor terus ya, di outdoor full brightness, mobile data, perbedaannya segitu. Tapi kalau di normal usage gue sehari-hari, gue tes, di Honor tuh memang jauh lebih irit. Dapat 7 jam screen on time, 7-8 jam tuh easy banget. Di S24 Ultra, itu awalnya pas di bulan-bulan Februari, Maret tuh, menurut gue baterainya parah banget. Gue paling bisa dapat 5-6 jam doang screen on time. Tapi setelah update terakhir April sudah ada peningkatan. Kalau lagi di luar gitu, gue kemarin sempat dapat 6 jam, dan ketika usage campur-campur gue bisa dapat sekitar 6 jam 45 menit. Jadi sudah ada improvement, walaupun belum bisa sebagus di Honor Magic 6 Pro. Jadi kalau soal baterai, gue prefer Honor Magic 6 Pro. Dan soal charging, jangan lupa juga Magic 6 Pro lebih cepat, dia 80 watt, sedangkan S24 Ultra kan maksimal di 45 watt. Secara charging speed juga 40-an menit tuh dari 0 sampai 100 sudah full di Honor Magic 6 Pro. Itu baterainya lebih gede kan, 5600 mAh. Dan sedangkan ini 1 jam kurang lebih dengan 45 wattnya, baterainya 5000 mAh. So, ngecharge juga cepetan Honor Magic 6 Pro. Jadi kalau soal charging baterai, Magic 6 Pro lebih unggul. Oh iya, tambahan nih guys, setelah gue sampai rumah, baterai di S24 Ultra udah turun sampai sisa 9%, sementara Honor masih di 24%. Screen on time-nya sama, total uptime sama, tapi ada perbedaan 15% berkat ekstra 600 mAh di Magic 6 Pro, plus battery efficiency yang in general lebih baik. Kalau tadi hal-hal yang penting ya, benar-benar jadi fokus utama gue ketika gue mencari jadi driver, ada beberapa hal juga yang menurut gue lihat juga, cuman nggak jadi deciding factor gitu. Pertama, kayak UI and features. No doubt secara UI and features tuh One UI tuh masih di depan, masih lebih unggul dibandingkan di Magic OS 8 di Honor Magic 6 Pro. Terutama ya dengan segala fitur AI-nya yang berguna banget menurut gue. Cuma OS-nya Honor juga nggak bisa dibilang jelek juga ya, karena dia mau gimana pun juga dia lebih light. Gue merasa ya, tadi gue bilang lebih satset. Sebenarnya ada juga ya fitur-fitur yang menarik di Magic OS 8 ini, seperti kayak favorite space yang bisa collect screenshot atau web page yang kita save dengan menggunakan gesture swipe 3 jari. Terus juga, atau kalau di unit China yang kayak gue punya ini, ada eye tracking yang bisa ngebuka notifikasi atau ngintip notifikasi. Jadi kita nggak perlu pencet, kita cuma perlu liatin doang, dia kebuka ntar notifikasinya. Itu berguna banget, by the way. Yang fitur yang satu ini di global katanya belum ada, tapi soon katanya akan hadir melalui software update di unit global. Tapi ya, in general tetap yang menurut gue One UI wins. Lebih lengkap, lebih mature, lebih banyak fitur, dan fiturnya itu bukan fitur gimmick, menurut gue fitur yang berguna. Update-nya juga Samsung dapat 7 kali Android update. Ya Honor juga sebenarnya nggak jelek sih dengan 4 kali Android update, cuman ya jelas tidak selama dan sepanjang S24 Ultra secara software update. Selain itu, hal lain yang penting buat gue, haptics. Kalian tahu lah, gue suka banget nyalain haptics atau vibration motor ketika ngetik, dan itu di Honor itu menurut gue menang ya dibandingkan Samsung nggak jelek, cuman kalau ngomongin flagship quality, flagship grade tuh benar-benar lebih binyes gitu di Honor Magic 6 Pro. Cuman sekadar note buat kalian yang mau beli, fitur vibration strength-nya emang mesti diatur di Gboard maupun di SwiftKey. Kalau gue pakai SwiftKey keyboard, vibration strength-nya gue bikin 11, itu enak banget. Sedangkan kalau di Samsung ya just okay lah, just okay. Terus juga soal speaker, Honor juga menang di speaker. Speaker Honor tuh lebih bassnya lebih keluar, dan kalau S24 Ultra tuh lebih secara sound quality bagus, cuman mid-set terlalu mendominasi di Samsung. Dan terakhir mungkin soal display. Lagi-lagi buat gua kalau udah flagship,
udah bagus-bagus aja semuanya. Di sini dua-duanya bagus, cuman kalau ada satu hal yang penting gua kasih tahu ke kalian adalah screen di Samsung itu dia tuh anti reflektif. Kalau kalian di outdoor begini, walaupun memang secara spek brightness-nya lebih tinggi di Honor, cuman in real life readability-nya di outdoor tuh malah bagusan Samsung. Terakhir di Honor ada hardware based biometric security buat Face ID gitu, jadi aman kayak di iPhone gitulah. Jadi nggak cuma menggunakan kamera aja untuk face unlock. Alright, itu adalah perbandingan antara Galaxy S24 Ultra dan Honor Magic 6 Pro. Pilihan yang sulit sebenarnya. To be honest, tahun lalu gue pakai S23 Ultra cukup lama ya. Masa ya tahun ini gue harus pakai S24 Ultra lagi sebagai, walaupun ya second daily driver ya. Tapi mau gimana lagi, setelah gue jalan seharian ini dan experience gue dari kemarin, kayaknya gue tetap harus memilih S24 Ultra dibandingkan Honor Magic 6 Pro. Hal-hal yang menjadi fokus utama gue sebenarnya masih mirip-mirip aja. Cuman ya soal kamera ini, kamera oke lah, fotografi dua-duanya nggak sesuai sama selera gue dan pasti akan kalah sama yang One X7 Ultra, Xiaomi 14 Ultra. Cuman videonya dia masih menang. Mungkin sebelumnya 2 minggu, 3 minggu yang lalu kalau disuruh pilih, gue akan pilih Magic 6 Pro karena waktu itu baterainya parah banget di sini. Tapi setelah dapat update, baterainya mendingan, masih lebih bagus di sini. Cuman ya maksudnya sekarang jadi nggak jomplang lagi. So ya soon bakalan gue jual, tapi nggak sebelum masuk ke last cam standing K2G. Dilawanin sama jagoan-jagoan smartphone camera di tahun ini pastinya. Jadi daily driver pertama gue Xiaomi 14 Ultra dan daily driver kedua S24 Ultra, at least sampai 1 bulan, 2 bulan ke depan. Oh ya, hampir lupa guys, kalau kalian tertarik beli Honor Magic 6 Pro di mana lagi selain di Gondry Store. Toko temen gue ini kalau masukin barang bayar pajak, jadi emailnya aman anti begal. Alright, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alesa, and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Ciao.